Halo, selamat malam dari kota Jogja. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang apa sih yang disebut dengan noise. Karena cukup banyak yang tanya tentang noise. Saya paham juga mungkin teman-teman baru aja berkecimpung di dunia fotografi, jadi ditolak karena noise di Shutterstock itu sebuah rasa sakit hati yang tidak terbantahkan. Jadi habis ini kita akan bicara tentang noise. Stay tune, klik subscribe, dan kita akan ketemu, kita akan bahas detail habis ini guys. Halo teman-teman, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi, hatur nuhun, matur nuwun. Saya saat ini, channel ini sudah bergerak menuju ke 23.000 subscriber. Ini tidak akan pernah terjadi tanpa support teman-teman semua, tanpa kebesaran hati teman-teman semua dalam belajar fotografi bersama saya. Jadi, suatu kehormatan saya bisa ketemu online dengan teman-teman semua. Saya berharap suatu ketika nanti teman-teman bisa datang ke offline seminar saya atau offline workshop saya. Nggak tahu, kadang-kadang diundang ke Jakarta, kadang-kadang diundang ke Jogja atau ke Magelang. Jadi mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ketemu langsung secara offline. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, saya hari ini akan sharing tentang noise. Jadi noise itu bahasa gampangnya adalah sebuah kotoran, sebuah pengganggu, literally sebuah bercak-bercak warna hitam yang intinya itu tuh kayak titik-titik banyak sekali, bisa jumlahnya ribuan di dalam satu frame foto, sehingga hal itu membuat karya foto kita ditolak, khususnya Shutterstock. Sebenarnya hampir semua microstock platform juga pasti akan mempertimbangkan noise, jadi teman-teman juga yang di Getty, di iStock, di Adobe Stock segala macam juga pasti akan tertolak juga karena noise, karena ini memang sebuah problem universal. Cuman dari situ saya kepingin sharing kepada teman-teman semua, kenapa sih, artinya apa sih noise, kemudian gimana itu bisa terjadi, lalu penanggulangan bencananya seperti apa. Jadi sebelum kita masuk lebih detail ya, saya sambil bolak-balik cek audio karena tadi sempat bengung gitu ya. Saya mau tunjukin dulu noise itu seperti apa. Nah, ini contoh kasusnya saya ambil dari sebuah karya foto saya untuk pemotretan wedding. Ini acaranya di Grand Hyatt Jakarta. Jadi saya terbang ke sana sama Nina untuk motret namanya Kaisar sama Marsha. Ini warna fotonya adalah sepia. Jadi kalau teman-teman perhatikan fotonya sepia, ini karena saya dulu awal-awal karir saya itu saya belajar dari sebuah asosiasi di Amerika Serikat namanya WPJA atau Wedding Photojournalist Association, di mana saya itu adalah fotografer wedding yang menspesialkan kepada menangkap momen, karena sebenarnya wedding itu ya menangkap momen, bukan terus jepret-jepret dokumentasi. Sehingga pada waktu itu kita itu dituntun untuk bisa memotret hanya dengan 3 warna. Satu adalah natural color, jadi artinya warna apa adanya. Kemudian hitam putih dan sepia. Itu adalah salah 3 karakter warna yang diterima di asosiasi Wedding Photojournalist Association. Nah, kalau teman-teman lihat foto ini, itu banyak sekali area-area gelap yang itu sudah bisa dipastikan fotonya noise. Tapi kenapa di wedding itu noise diperbolehkan? Karena di wedding itu yang dipentingkan bukan bagus-bagusan foto, tapi wedding itu yang dipentingkan adalah sebuah rekaman memori. Karena wedding itu tujuannya beda sama kita motret Shutterstock. Wedding itu tujuannya adalah ketika kita membuka album pernikahan 10-20 tahun pasca hari pernikahan, itu kita masih bisa melihat betapa romantisnya kita sama pasangan kita, betapa kita sangat mencintai mereka. Jadi saudara-saudara, keluarga yang datang, dan lain sebagainya. Sehingga noise itu diperbolehkan. Nah, saya mau berikan contoh kasus nih. Kenapa momen itu dipentingkan di dalam sebuah dunia wedding. Nah, contoh kasus berikutnya adalah foto pernikahan klien saya di Bali. Ini namanya Jasmine sama Arthur. Ini cowoknya orang Filipina, ceweknya, bride-nya Cina Indonesia, sama emaknya itu Jerman. Nah,
Kalau foto wedding itu, bahkan yang foto-foto blur kayak ini lagi nangis begini, ini diperbolehkan. Ini nggak ada masalah, nggak ada urusannya buat saya. Begitu juga buat klien saya. Yang penting momennya dapat. Karena kalau di wedding internasional tuh bukan kayak di wedding Indonesia. Jadi misalnya orang nangis, tunggu sebentar, 1, 2, nggak ada. Wedding itu nangkep. Jadi prinsip saya kalau motret wedding itu one shot, one kill. Jadi kill-nya bukan harus foto yang bagus. Kill-nya itu adalah foto yang benar-benar menangkap kisah cintanya mereka. Sekarang kita kembali lagi ke dunia Shutterstock. Kenapa sih noise itu tidak diperbolehkan? Karena tujuan penggunaan fotonya berbeda dengan tujuan pernikahan, foto pernikahan. Foto di Shutterstock itu digunakan oleh blogger, oleh newsmaker, oleh perusahaan, sehingga mutlak harus presisi, mutlak harus harus benar, harus terang, harus jelas, harus komunikatif karena bisa digunakan untuk berita. Karena itu Microstock itu menggunakan robot artificial intelligence untuk mendeteksi mana foto yang clear, mana foto yang noise. Dengan begitu, noise itu hukumnya haram kalau di dunia Microstock. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mulai paham apa itu noise dan bagaimana proses terjadinya. Lalu sekarang gimana caranya kita bisa menanggulangi atau mengurangi atau bahkan menghilangkan noise itu? Noise itu kalau di dalam dunia Shutterstock ya, itu bisa dikurangi, bisa ditanggulangi dengan satu hal namanya illumination atau pencahayaan atau lighting. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini ada foto asbak, udah approve, jelas, sudah terjual. Kemudian ada foto bunga telang, ini saya foto di jendela ya, sudah approve, sudah terjual. Ada lagi foto divider jalan besi-besi di titik 0 Jogja, itu sudah approve, sudah terjual juga. Ini mutlak tidak ada editing, tidak ada Lightroom-an, tidak ada Photoshop-an, jadi murni keluar dari handphone saya, handphone kentang, abal-abal, yang dulu saya beli cuma 1,6 juta. Sekarang juga tahun ini saya habis beli merek yang sama, seri yang sama buat anak saya, itu harganya 1 juta. Jadi intinya ini adalah handphone entry level. Semua saya foto pakai itu, kemudian tidak saya edit, langsung submit, upload, alhamdulillah approve, dan sudah terjual dari beberapa hari yang lalu. Dari sini, kenapa saya bisa fotonya jelek? Artinya, secara kontras itu tidak ada, fotonya kayak biasa aja. Jadi artinya nggak ada kontrasnya, nggak ada saturasinya. Kenapa bisa approve? Karena foto ini tidak ada noise. Kenapa tidak ada noise? Sekalipun sensor handphone saya ini kecil, noise-nya bisa hilang karena cahayanya cukup. Nah, kuncinya di situ. Jadi seperti tadi saya bilang, bisa diakalin, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan dengan adanya lighting yang bagus. Maka dari itu, saya menyarankan teman-teman buat yang motretnya cuma pakai handphone kentang kayak saya, itu motretnya pagi nih, ada 3 jam. Jam 7 sampai jam 10. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Sekarang dicoba dulu. Kemudian kalau mau motret sore itu sekitar dari mulai jam 4 sampai jam 5, atau mulai setengah 4, kadang-kadang udah mulai bagus, sampai jam 5 sore. Tapi bagaimana kalau teman-teman harus motret jam 12 siang, jam 1 siang, di mana cahaya matahari itu top down dari atas ke bawah, sehingga bayangan itu mutlak ada di bawah kaki kita, sehingga banyak sekali bayangan-bayangan hitam yang mengganggu, di mana itu akan berdampak ke arah noise juga. Caranya gampang, teman-teman motretnya ke teras rumah atau ke area bagian bangunan atau dimanapun teman-teman berada saat itu, kemudian posisikan objeknya jangan tepat di bawah matahari, jadi harus ada alang-alangnya, jadi harus dihalangi pakai atap, harus dihalangi pakai media apapun yang intinya mengurangi intensitas matahari tersebut, biar tidak terlalu keras. Biar tidak, kalau bahasa fotografi itu tidak terlalu harsh. Jadi dengan begitu nanti noise-nya akan hilang, akan berkurang, atau intinya akan bisa diterima oleh si akal sehatnya, si robot artificial intelligence di Microstock, khususnya di Shutterstock. Kenapa sih kalau misalnya kita motret pagi ataupun sore, biasanya noise-nya itu termaafkan? Jadi gini, secara teori teman-teman. Kalau pagi ataupun sore hari, itu matahari itu proses datangnya sinar itu miring. Nah, kalau miring, dia itu masih bisa dikategorikan sebagai cahaya yang lembut.
Tapi ini beda ketika siang hari. Siang hari itu sangat panas sehingga bayangannya ekstrim, kontrasnya ekstrim. Jadi handphone entry level nih macam yang saya pakai ini itu tidak, sensornya kecil, sensornya tidak bisa mentolerir intensitas matahari yang sangat keras, sehingga biasanya kalau motret waktunya pas jam-jam itu tuh biasanya saya selalu kena noise walaupun keadaannya terang sekali. Lalu bagaimana ketika teman-teman yang pakai kamera DSLR, kamera mungkin mirrorless, kok kenapa masih bisa kena noise? Biasanya karena ISO-nya ketinggian. Jadi kemarin ada yang tanya, Mas saya udah beli nih kamera Sony Alpha 7 Mark IV, itu harganya di atas 30 juta. Kenapa kena noise gitu? Dia nggak terima gitu. Ini biasanya ada kemungkinan kalau nggak dia motretnya di suatu lingkungan yang terlalu gelap, ada kemungkinan ISO-nya yang ketinggian. ISO itu adalah sensor kepekaan kamera untuk menangkap cahaya. Kalau sensornya ketinggian, mungkin di angka 6400 atau 12500, itu sensornya kayak dipaksa. Nah, kalau sensornya dipaksa, otomatis gambarnya itu, walaupun kita berada di tempat yang gelap, bisa kelihatan terang. Cuman, dampaknya adalah noise. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman motret, pakai kamera tersebut ya, saya menyarankan tidak lebih ISO-nya dari 400. Itu insya Allah masih bisa diterima akal sehat. Tapi kalau misalnya kok ISO-nya harus sampai 800, mendingan ganti waktu aja deh. Karena kalau kecuali teman-teman bertujuan untuk motret landscape, untuk motret yang tidak bertujuan dengan Shutterstock ya, itu nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya sampai 800 tujuannya untuk motret Shutterstock, biasanya itu pasti kena noise. Jadi harus sabar. Sampai di sini saya harap teman-teman mulai paham kenapa noise itu bisa terjadi, gimana cara menanggulanginya, lalu solusinya apa, dan gimana sih prosesnya tuh, artinya sebel kan ditolak karena noise, walaupun ada noise artifact segala macam. Cuman khusus video ini saya akan bahas tentang noise dulu, biar kita bertahap, teman-teman juga belajarnya pelan-pelan, jangan sampai overload information ya. Maka dari itu, kalau misalnya masih kepengen belajar lebih detail, teman-teman bisa datang ke Jogja kalau mau yang ikut kelas offline. Jadi kelas offline ini benar-benar saya pandu, ada yang basic, ada yang intermediate. Kemarin kita kedatangan sahabat dari Purwokerto, namanya Mas Heri, ada istrinya juga sama anaknya, jadi kita happy banget. Banyak sekali yang bisa diceritakan sebenarnya, tetapi intinya adalah insightful gitu ya. Jadi banyak metode-metode, cara-cara, tips-tipsnya bagaimana untuk belajar di microstock, terutama di Shutterstock. Itu pokoknya insight dari Mas Bima top deh. Kelas offline ini intinya adalah sebuah kelas sharing, tapi saya batasin kalau misalnya barengan itu maksimal 4, karena tujuannya biar saya bisa sharing lebih optimal. Tapi kalau teman-teman berada misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, tempatnya jauh, teman-teman bisa belajar Shutterstock itu lewat 2 ebook saya. Saya punya 2, yang basic namanya Jualan Foto dengan Shutterstock, yang intermediate namanya Shutterstock. Jadi ini adalah ebook bundling sebenarnya. Nah, teman-teman bisa dapetin semua itu di link description di bawah. Nah, dari situ kita bisa belajar bareng. Khusus teman-teman yang sudah nonton video kali ini, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Selama pertanyaan itu belum saya bahas di video ini, insya Allah akan saya luangkan untuk menjawab. Teman-teman bisa juga follow Instagram saya, @bimaditya, linknya juga saya taruh di bawah, jadi kita bisa berinteraksi. Kalau nanti pertanyaannya relay, biasanya saya angkat ke materi short. Jadi saya combining nih, kadang-kadang bikin video panjang kayak sekarang, kadang-kadang short. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kalau short tuh biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi mudah-mudahan itu bisa mewakili pertanyaan yang ada di kepala teman-teman. Mudah-mudahan habis ini paham, habis ini bisa ngakalin gimana caranya biar fotonya tidak noise, kemudian approve, kemudian terjual. Mudah-mudahan juga rezekinya banyak. Jangan lupa orang tua dikasih, keluarga dikasih, itu nomor 1. Kemudian silahkan diinvestasikan biar royalti yang teman-teman peroleh ini bisa sampai payout minimal $35 dan kemudian ditarik ke bank di Indonesia dan dimanfaatkan untuk kebutuhan teman-teman semua masing-masing dan keluarga. Sekali lagi saya terima kasih teman-teman selalu support saya, sudah hampir menuju 23.000 subscriber. Ini saya sangat merasa terhormat ya bisa sharing hal-hal seperti ini untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
Teman-teman klik subscribe, kemudian nyalain loncengnya, karena saya akan share tentang hal-hal serupa tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Jadi sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.